Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Allah menyatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholat. Ayat ini ada dalam surat yang pendek agar kita mau dan bisa menghafalnya dan mengingatnya. Kemudian ada kalimat lain, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Kita pernah mati di alam rahim, kemudian hidup, kemudian nanti mati lagi, kemudian hidup lagi. Kata Utsman bin Affan, kita makhluk yang memiliki dua kematian dan dua kehidupan. Untuk apa hidup sekarang ini? Mewaspadai, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan meninggal. Diwaspadai. Karena itu Allah yang menciptakan mati dan hidup. Kemudian Dia berwaktu untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amal, yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah, bukan berbuat dengan menyesuaikan dengan kehendak pribadi, bukan menyesuaikan dengan kepentingan, tetapi betul-betul menyesuaikan langkah hidupnya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harapkanlah olehmu kebahagiaan akhirat dan jangan lupa nasibmu, bahwa dunia inilah menjadi alat satu-satunya untuk bisa kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Pastikan hidup kita, hidup yang kita orientasikan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan hidup untuk menikmati kehidupan. Perbedaan motivasi kehidupan bagi seorang muslim dengan mereka yang non-muslim. Kita hidup untuk kebahagiaan akhirat, sementara yang lain wallahu a'lam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan akhirat, tentunya kita pahami bahwa kita akan meninggal dan hidup kita tidak akan lama, sangat sebentar sekali. Bahkan apa yang kita cari pun hanya akan kita belikan untuk sesuatu yang pada akhirnya hanya akan menjadi sampah saja. Punya uang, beli mobil, mobilnya ujungnya jadi sampah. Kita tidak akan membuat sesuatu menjadi sia-sia. Kita punya uang, kita beli sesuatu, setelah itu tidak berguna, kita sedekahkan kepada yang lain. Baru kita tidak akan mengumpulkan sampah di rumah kita. Jangan kita biarkan sesuatu menjadi mubazir dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga mubazir inilah yang membuat umat Islam menjadi kelompok manusia yang kalah dalam kehidupan. Kita belanja di pertokoan, niat kita hanya membeli sabun. Setelah sampai ke pertokoan itu kita membeli yang kan hanya sabun. Padahal sesuaikan dengan rencana kita, maka kita tidak akan membelanjakan uang kita dengan cara belanja yang sia-sia. Insya Allah umat Islam tidak akan menang kalau selalu saja umat Islam mengisi hidupnya dengan kesia-siaan dan sampah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ada yang sulit untuk bisa berjalan di kehidupan ini. Karena itu setelah sholat Rasulullah SAW menuntun kita untuk berdoa, dan doa ini mungkin sudah kita hafal, sama-sama kita hafal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pendek sekali doa ini. Ya Allah, mudahkan, bantu, tolong kami ala dzikrika untuk tetap berzikir kepadamu. Zikir itu bukan hanya membaca Al-Quran. Zikir itu bukan hanya mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi zikir itu menggerakkan semua yang ada pada kehidupan kita, juga diri kita, untuk melakukan semuanya karena Allah. Itu zikir. Untuk konsisten melakukan semuanya karena Allah. Tidak sedikit dan tidak sebentar syaitan menggoda kita. Kenapa bekerja sungguh-sungguh? Karena Allah, karena ingin Allah ridho. Kenapa kita berbuat hati-hati? Karena ingin Allah ridho. Kenapa kita santun kepada orang banyak? Karena ingin
ingin Allah ridho. Seperti itu harus kita lakukan. Kenapa kita makan sehat? Karena ingin Allah ridho. Dan kenapa kita harus sehat? Karena Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesehatan. Seperti itu. Itu berzikir. Berzikirlah. Dalam kehidupan kita, berbuatlah karena Allah. Miliki dan dalami profesi itu karena Allah. Karena Allah sangat suka sekali profesionalitas. Allah tidak suka sesuatu yang pas-pasan. Karena itu kita berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah menuntun kita dan menguatkan kita. Allahumma inni ala dzikrika. Berzikir. Bukan hanya sebutan, ucapan-ucapan. Kemudian ala dzikrika wa syukrika, dan ya Allah kuatkan kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang selalu ingat dengan tatanan keagamaan sehingga semua dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Sementara orang-orang bersyukur untuk mendapatkan ridha Allah, dia akan belajar banyak tentang fungsi-fungsi. Kenapa Allah memberikan bencana alam? Oh, agar kita mampu dan mau merawat alam. Kenapa Allah menganugerahkan kepada kita musibah sakit? Oh, agar kita menemukan obat dan berhati-hati untuk tidak sakit. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan pemberian sesuai dengan kehendak pemberinya. Seorang dikasih motor untuk kuliah oleh orang tuanya. Kemudian betul orang tuanya menyaksikan bahwa motor itu digunakan untuk kuliah dan belajar lainnya. Maka orang tuanya dengan gembira akan mengganti motor itu dengan yang lebih bagus pada saat mampu. Lain syakartum la'azidannakum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, siksa Allah sangat pedih. Ternyata motor pemberian orang tua itu dipakai main, dipakai kebut-kebutan dan lain sebagainya. Mungkin orang tua akan marah dan mengambil kembali pemberian. Nauzubillah min dzalik. Dan kita tidak termasuk hamba yang tidak bersyukur. Manfaatkan semua pemberian Allah ini sesuai dengan kehendak Allah yang memberikannya kepada kita. Jangan memanfaatkan pemberian Allah ini sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita sering sekali tidak terhitung apa akibat dari pemenuhan keinginan kita. Sementara keinginan Allah sudah pasti, Allah memperhitungkan kenapa Allah memberikan itu kepada kita. Tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan tidak semua yang Allah inginkan itu terasa baik oleh kita. Pastikan kita bisa bersyukur. La dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan ya Allah, tuntun, bimbing, kuatkan kami, lindungi kami untuk beribadah yang hasan, beribadah yang baik. Kalau syukur mengenali fungsi-fungsi, kalau zikir betul-betul berada dalam tatanan tauhid, beriman kepada Allah, sementara husni ibadat betul-betul belajar tentang apa yang Allah inginkan. Hadirin, fungsi daripada ibadah di dalam Islam di samping menasehati, isinya menasehati kita supaya berkarakter baik. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tidak boleh sombong. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, kita akan memuji Allah dengan keterpujian kita, dengan kemuliaan kita. Assalamualaikum dalam akhir sholat, oh berarti kita harus menyelamatkan semua orang. Begitu nasihatnya. Ibadah juga memiliki fungsi menyehatkan fisik manusia. Saum menyehatkan, sholat menyehatkan, semua ibadah kita menyehatkan, termasuk sedekah. Dengan sedekah kita akan terhindar dari rasa takut berlebih. Dengan rasa takut berlebih yang hilang dari diri kita, kita akan sehat. Ibadah semua menyehatkan. Dan bagaimana ibadah yang menyehatkan itu? Ibadah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah tahu persis seperti apa fisik dan sosial kita. Fisik kita dan sosial kita, Allah tahu persis itu. Sehingga itu Allah atur, begini cara sholat, begitu cara saum, dari jam sekian sampai jam sekian, dan seterusnya. Oleh Allah, Allah yang atur. Sehingga semuanya akan memiliki dampak kesehatan. Di samping dampak nasihat yang membentuk kepribadian kita. Nah, orang-orang yang husni ibadati, orang-orang yang ibadahnya benar, ibadahnya baik adalah orang-orang yang belajar tentang apa yang diinginkan oleh Allah melalui Rasulullah. Jangan pernah berhenti belajar tentang Islam, supaya nanti Islam akan membela kita sebagai syafaat di akhirat. Hadirin, di antaranya masjid. Bagaimana kita dapat bisa mendapatkan bantuan Allah untuk masalah-masalah kita kalau kita sendiri masih jarang datang ke rumah Allah. Bahkan sekarang sudah difatwakan oleh banyak mubalik
wakafkan semua sajadah yang ada di rumah. Kalau perlu di rumah tidak ada lagi musola, sehingga semua kita akan sholat di masjid di lingkungan rumah kita masing-masing. Ramai masjid. Kalau kita rajin ke rumah Allah, maka Allah akan mudah membantu kita suatu saat kita memohon bantuan kepada Allah. Tapi betapa besar kepalanya kita meminta bantuan kepada Allah sementara kita tidak pernah berkunjung ke rumah Allah untuk sholat. Seperti itu. Bagaimana Allah akan memperhatikan kemuliaan kita sementara kita pun tidak memuliakan Al-Quran dengan membacanya. Dan bagaimana Allah bisa mempertemukan dengan Rasulullah, mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW, padahal kita sendiri tidak pernah mau tahu tentang apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ibadah itu tidak bisa ditambahi karena memang sudah uswatun hasanah. Rasulullah itu sudah contoh yang sempurna dalam ibadah dan akhlak. Sudah tidak perlu ditambahi sholat zuhur 4 rakaat, sudah sholat subuh 2 rakaat, sudah tahajud malam hari saja, sudah. Jangan ditambah, jangan dirubah. Saum bulan Ramadan jangan dipindah. Dan Rasulullah tidak mencontohkan yang ini, yang itu jangan dilakukan. Dalam urusan ibadah, kalau tidak ada contoh dari Rasulnya, jangan dilakukan. Karena Rasulullah sudah sangat sempurna. Banyak di antara kita yang mencoba beribadah disesuaikan dengan keinginan. Sholat pun dipantas-pantaskan, didramatisasikan. Padahal Rasulullah mungkin akan marah kalau beliau tahu bahwa kita menambah-nambahi tata cara ibadah kita. Rasulullah sudah berjuang berdarah-darah untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Nih begini Allah ingin kita sholat, begini Allah ingin kita saum, begini Allah ingin kita berzakat, infak, sedekah, begini Allah ingin kita beribadah. Oleh kita tidak dituruti semua, malah kita bikin yang aneh-aneh, yang baru-baru. Begini nih cara zikir kata Allah. Rasulullah sudah berdarah-darah menyampaikan itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan benar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, ibadah ini harus kita lakukan dengan tenteram. Dan salah satu penenteram dari ibadah kita adalah keluarga kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Padahal Allah menyatakan kalau tidak benar memperlakukannya, sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah musuh bagimu. Setelah kita ibadah habis-habisan sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi urusan rumah kita tidak rawat sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan bumerang dari anak dan istri. Kenapa demikian? Hadirin, setelah akad nikah tempoh hari, saat itu juga kehidupan istri dibebankan kepada suaminya. Selamat dan celakanya seorang wanita sangat tergantung suaminya. Bahkan banyak ulama yang menyatakan hampir semua ahli surga itu wanita. Dan banyak sekali ahli neraka itu laki-laki. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa penghuni neraka paling banyak wanita. Ya, paling banyak wanita dan laki-laki tidak disebut, artinya hampir semua. Saya makan dengan kerupuk, bukan berarti nasi tidak ada. Nasinya semua lebih banyak dari kerupuknya. Seperti itu logikanya, analoginya. Nah, jadi ketika banyak sekali penghuni neraka wanita, siapa yang bertanggung jawab atas wanita itu? Suaminya, bapaknya. Nah, hadirin, karena itu jangan sampai azwajikum, istrimu, menjadi bumerang yang menyeret kita mendapatkan siksa, sementara dia tetap menjadi ahli surga. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau ada anak yang bandel kepada ibunya, padahal hormat dan taat kepada ibu itu wajibnya, anak akan kesulitan untuk taat kepada ibunya kalau bapaknya tidak pernah memuliakan istrinya. Muliakan istri kita oleh kita agar anak-anak kita mudah taat kepada ibunya. Banyak anak-anak ranking 1, juara kelas sudah, tapi mereka tidak mampu bergaul, bahkan tidak bijaksana. Karena bapaknya tidak pernah memberikan contoh-contoh bijak ketika bergaul di rumah. Bahkan
banyak anak yang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya karena bapak tidak pernah memberikan keputusan-keputusan pasti yang tepat di dalam rumah. Hadirin, kenapa bapak? Karena bapak ini paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bagaimana Musa ngobrol, bagaimana Ishak ngobrol dengan anak-anaknya, bagaimana Ibrahim ngobrol dengan anaknya. Banyak lagi. Bagaimana Nuh ngobrol dengan anaknya, sementara ibu ngobrol dengan anaknya beberapa saja. Artinya betapa pentingnya bapak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Bahkan ada beberapa psikolog yang menyatakan kalau ingin anak cerdas, jangan memberi mereka susu formula yang membuat otak jauh lebih cerdas daripada kecerdasan hatinya. Suatu saat anak akan menjadi pembosan dan dia akan jadi anak nakal. Tapi cerdaskan anak dengan dekapan ayah. Luar biasa. Dan itu benar. Rasulullah sangat suka sekali memeluk anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib sangat suka sekali memeluk anak-anaknya. Umar bin Khattab yang begitu tegas, sangat indah ketika anaknya dirasakan oleh anaknya ketika dipeluk oleh Umar bin Khattab. Mereka tumbuh cerdas yang seimbang dan perasaan. Karena itu titik generasi Muslim di sekian puluh tahun yang akan datang, cerdaskan mereka dengan kehebatan bapaknya. Sesungguhnya fungsi daripada sekolah itu bukan memberikan pengetahuan kepada kepala anak-anak kita, tapi memberikan kemampuan kepada anak-anak kita untuk bisa mengukur dan menimbang, sehingga suatu saat apapun profesinya anak-anak kita akan mampu mengambil keputusan yang tepat. Sebab kegagalan hadir dari keputusan yang tidak tepat, dan keberhasilan sering sekali hadir dari keputusan yang tuntun anak kita. Hadirin, jangan sakiti anak kita, jangan sakiti pasangan kita. Ingat, sahabat ketika kita meninggal, sahabat hanya akan seminggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan saja mendoakan kita. Terlalu lama 1 bulan. Atasan, bawahan, sekantor itu hanya sebentar saja mengingat kita dan mendoakan kita. Siapa yang akan lama mendoakan kita? Pasangan kita, istri, suami yang akan mendoakan kita. Temukan orang-orang yang bisa mendoakan kita sebanyak-banyaknya. Tentunya yang paling kuat adalah dari pasangan kita, karena pasangan akan bisa mendoakan kita sepanjang hayat dia. Kita pun akan bisa mendoakan pasangan kita sepanjang hayat kita. Kita mungkin didoakan oleh anak-anak pun selagi ingat, apalagi teman, jauh sekali. Sering kita lebih membela teman daripada membela pasangan kita. Masya Allah, jangan sampai terjadi. Apa yang harus kita bela dari pasangan kita? Ini yang penting. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bukan teman-temanmu. Keluarga, karena keluargalah yang bisa sangat panjang mendoakan kita. Hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho dan marilah kita bermunajat, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jangan kau biarkan kami tersesat di lubang kezaliman. Berikan kepada kami pemahaman bahwa kami akan meninggal menemuimu. Bisa saja kami mendapatkan siksamu, bisa juga kami mendapatkan surga darimu. Ya Allah, berikan pengertian itu kepada kami sehingga kami memilih jalan kami untuk bisa mendapatkan surga. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pengertian bahwa siksa neraka itulah ainun ra'at wala udhunun sami'at, bahwa nikmat surga itulah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Siksa neraka itu sangat kejam dan tidak pernah teralami oleh mereka yang hidup di dunia ini. Dan nikmat surga itu sangat indah dan tidak bisa dibayangkan oleh pengalaman yang pernah kami lalui. Ya Allah, anugerahkan pengertian itu kepada kami sehingga kami merindukan ridho-Mu, sehingga kami mewaspadai diri kami agar kami tidak mendapatkan siksa. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni dosa pasangan hidup kami, ampuni dosa putra putri kami. Ya Allah, bawa kami ke ruang ridho-Mu. Suatu saat ada kesalahan di antara kami, ingatkan kami, tegur kami, dan ampuni kami dengan kasih sayang-Mu, bukan dengan siksa-Mu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kami akan wafat, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Kami ingin wafat ketika membela al-Islam.
Kami ingin wafat ketika membela umat Islam. Kami ingin wafat ketika membela Al-Quran. Kami ingin wafat ketika membela para pembaca Al-Quran. Kami ingin wafat sebagaimana wafatnya Rasulullah SAW, karena kami ingin bertemu dengan. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.